warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustadz Ustadzah, kemudian Bapak Ibu yang hadir di kegiatan kita pagi ini, saya mohon maaf mengganggu waktunya sebentar untuk berdiskusi tentang aset apa yang ada di sekolah kita yang menjadi kekuatan kita untuk mengembangkan sekolah. Mungkin ada pendapat tambahan dari Bapak Ibu Ustadzah sekalian tentang kekuatan sekolah kita saat ini. Kalau di sini satu ada Taman Bungkul, yang kedua ada kebun binatang Surabaya, bisa dipakai untuk pembelajaran anak-anak. Selama ini untuk KPS kita sudah beberapa kali juga ke sana, ya sebagai proyek tematik kemudian intinya pembelajaran pengenalan makhluk hidup di sana. Sedangkan kalau di Taman Bungkul itu biasanya kita olahraga di sana juga. Kemudian pernah kita menggunakan fasilitas Bungkul itu hari pahlawan. Kemarin itu hari pahlawan juga ke sana. Paling tidak anak-anak bisa mengenal lingkungan-lingkungan terdekat di sekitar kita. Makasih Ustazah. Sami-sami. Terus sebelahnya sekolah itu BI. Oh nggih, kemarin juga ada itu kan Ustaz, termasuk ada juga masukan. buat asetnya sekolah itu. Siap, saya masukkan. Matur nuwun Ustaz Ustazah. Kita lanjutkan diskusinya nggih. Ya, belum di. Nah, tapi yang mungkin bisa dikembangkan. Pernah itu saya bagaimana cara menarik masyarakat kita untuk memasukkan ke apalah. Itu benar apalah. Saya itu menggunakan ketika ini ya romantis. Saya kan mengisi di masjid. Ya. Saya mau ngejak satu anak saya ajak. Dari siswa. Dari siswa saya ajak. Harus saya mimami. Pasti ada orang tanya. Siapa bisa tahu kan apa kalau itu seperti ngaji coba coba awal itu. Alhamdulillah siap. Itu. Satu masukkan. Ada tuh sejarah anak-anak begitu. Setiap anak-anak itu usah yang selama tahun lalu di TPA itu situ. Untuk menggunakan ini apalah, ini area ini lah gitu. Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih teman-teman dari guru SD Al-Falah Surabaya, tim manajemen sekolah, tenaga kependidikan. Kemudian terima kasih juga atas hadirnya warga di sekitar Darmo, kemudian Bunda dari Ananda Dharma, matur nuwun atas hadirnya. Seperti apa sih kekuatan yang kita miliki di sekolah? Jadi kita akan memetakan aset sekolah dengan tujuan untuk menggali kekuatan sebagai sarana pengembangan sekolah. Kita bisa mana selama ini kita bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan bagaimana aset di sekolah, apa saja aset yang ada di sekolah, kemudian ada pengawas sekolah serta pengurus yayasan dan lembaga. Lalu ada ikatan alumni, adakah yang perlu ditambahkan mungkin? Mas Aim itu sebagai perwakilan siswa. Nah ini Ustazah mau tanya ya Mas Aim. Ini loh, selama ini benar tidak ya kalau Mas Aim diberi kesempatan untuk belajar di kelas, kemudian boleh berada di fasilitas manapun di sekolah ini, tidak Mas Aim berada di sekolah? Saya tambahkan ya Ustazah Emi ya. Mas Aim mungkin bisa diceritakan nih Mas Aim di tahun ini diberi kesempatan apa nih? Menjadi duta apa nih? Bisa diceritakan? Dokter. Bagaimana nih kesempatan yang diberikan oleh sekolah nih? Bisa diceritakan Mas Aim? Senang atau bagaimana pengalamannya? Atau susah? Seru pas jadi dokter itu. Bisa ngumpul sama yang lain adik kelas itu. Pengalaman yang berharga? Ya pas nginep itu. Pas nginep itu ya. Dokter itu apa ya Mas Aim? Dokter kecil yang membantu
misalnya di kelas ada yang kayak sakit itu dibawa ke UKS. Oh, berperan penting Ustazah. Alhamdulillah dengan adanya dokter kecil di lingkungan sekolah, anak-anak yang sakit sangat terbantu sekali dengan adanya dokter. Jadi mereka tanggap sekali untuk kesehatan teman-temannya di kelas. Jadinya kalau misalnya ada yang sakit langsung segera dibawa ke UKS. Jadinya mereka sangat membantu sekali untuk kesehatan siswa di sekolah. Pengurus yayasan dan ikatan alumni. Untuk ikatan alumni ini kita masih bekerja sama nih sampai saat ini. Biasanya untuk apa ini, Ustazah? Kalau yang di ikatan alumni ini program yang ada di sekolah kita sosialisasikan, termasuk kalau sekarang ini dalam rangka penerimaan siswa baru. Untuk tenaga kependidikan admin di Ustaz Maklum itu ada 4. Betul nih. Ada 4 itu semuanya ada job desk-nya masing-masing atau pribun? Iya, jadi setiap admin anak 4 itu semuanya itu berbeda-beda job desk-nya. Ada untuk kelas 1 sendiri, kelas 2 sendiri atau pribun? Perbedaannya. Jadi perbedaannya itu ya betul ada setiap jenjang, kita ada yang kelas kecil, ada yang kelas besar gitu. Terus mungkin faknya yang mungkin ya kayak ada yang biasanya dulunya itu backgroundnya dari keuangan gitu, ada yang di penyuratan seperti itu. Saya rasa modal manusia di sekolah SL Bala ini juga ada tambahannya lagi Ustazah, karena kan kita punya petugas kebersihan sendiri dan jumlahnya juga tidak sedikit, ada 5, dan petugas keamanannya pun bersif-sif tugasnya bergantian untuk menjaga sekolah dan keamanan. Pemanfaatannya untuk itu nanti untuk finansialnya juga bisa ditambahkan. Jadi lebih banyak. Perbaikan komputer itu kan juga alumni. Jadi kita ada masuk. Tadi sudah diketahui bahwa modal manusia, aset yang ada di sekolah sini begitu banyak. Kita lanjut ke modal sosial. Di sini kita Bapak Ibu perlu mengetahui guru-guru di sini, ustadz-ustadzah itu ternyata banyak berkumpul nih. Berkumpulnya diantaranya di sini kita ada kayak organisasi begitu Bapak Ibu, kayak KKG, MGMP seperti itu. Nah, selain itu di luar untuk menggalang kesosialan kesosial di sini ada Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Mungkin ustadz-ustadzah, Bapak Ibu juga termasuk dalam keanggotaannya. Nah, selain itu sekolah biasanya menggandeng beberapa penerbit ya ustadzah ya. Mungkin ada aset yang belum kita kenali ya ustadzah ya. Mungkin ustadz-ustadzah bisa memberikan masukan atau tambahan, atau Bapak Ibu mungkin tahu di kegiatan mana di luar, mungkin dari orang tua Mas Dharma, mungkin dari pembicaraan komite ada mungkin kegiatan di luar yang bisa menggalang sosial begitu. Bank sampah, jadi bank sampah Induk Surabaya. Oke. Dari bank sampah Induk Surabaya. Oh begitu. Kegiatannya, pemanfaatannya, pemilahan sampah yang ada di sekolah itu kita kirim ke bank sampah Induk Surabaya. Gitu nih. Terima kasih dari Ananda, orang tua dari Ananda Mas Bulan. Terima kasih juga mengingatkan saya Ustazah Isti. Ya kita itu punya aset tersebut. Lingkungan ya, Ustazah ya. Terima kasih. Ini termasuk bundanya Mas Bulan. Wali murid. Apa? Wali murid sebagai narasumber kita balik. Untuk ceramah profesi itu ya. Wes, langsung nomor 2. Terus juga kemarin Ustazah ya, mamanya Lauzan juga kerja sama di sekolah dengan itu. Oh iya, ada tes psikologi. Ya, tes Oh, psikologi. iya. Juga ternyata modal sosial tadi sudah kita tambahkan bahwa untuk bank sampah ya Ustazah ya, bahwa perlu untuk diorganisasi karena itu untuk menjalin sosial. Bagaimana kalau untuk modal sosial di dalam ini yang biasanya kita selalu
Ustadz ya ini ya, selalu kita diskusi bareng berkaitan dengan materi. Bagaimana pengalamannya ini Ustadz? Bisa diwakili Ustadz dan kakak-kakaknya. Terima kasih. Memang betul. Untuk modal sosial kita biasanya dari guru sendiri, itu biasanya kita saling bertukar pikiran dengan sesama guru, baik itu guru di jenjang kelas ataupun dengan guru antar kelas. Tidak hanya itu, kita biasanya juga bekerja sama dengan guru di sekolah lain. Jadi saling membantu ya? Saling membantu. Jadi apa informasi yang terbaru itu kita sampaikan dan apa strategi baru yang bisa kita lakukan di situ. Berarti masih bisa dipertahankan ini aset tersebut dan ditingkatkan. Terima kasih Ustadz. Bisa dimasukkan ini Ustazah, apa perpustakaan BI. Sebentar. Untuk perpustakaan Bank Indonesia itu masuk ke sosial, Sosial ya Pak. Oke, saya tambahkan saja betul masuk ke sosial. Yang modal politik itu berarti yang berkaitan dengan kebirokrasian. Ada Puskesmas Jagir, Polsek Wonosobo, kelurahan, kemudian terminal. Kecamatan itu belum ya sana. Oke, Kecamatan dimasukkan ke sana. Karena setiap kegiatan di sekolah yang memang dibutuhkan adanya, terutama dalam hal pengamanan, selalu bekerja sama dengan pihak Kecamatan Wonokromo, kemudian Polsek, pihak kelurahan, semua termasuk lingkungan terdekat kita yaitu Pak RT maupun Pak RW. Dan melimpah kalau saya pandang saya lihat pantau dari agama dan budaya. Apalagi kalau kita lihat di sini sudah kami coba memetakan di toko agama di sekitar maupun sanggar alam-alam dan alat musik angklung. Mungkin ada sesuatu yang berbeda lain yang kiranya budaya itu ternyata membuat wow sekolah kita. Sholat, kemudian ada sholat jenazah, mereka ikut. Itu merupakan pendidikan yang sangat penting. Jadi langsung dipraktekkan dan anak-anak paham, mengerti yang biasanya tidak pernah ikut di rumahnya. Pada saat di masjid mereka ikut dan mengerti tata cara untuk beribadah, yaitu sholat jenazah. Gitu ya Ustazah ya. Jadi memang kan banyak warga yang di Darmo Kali sini yang memang lingkungan yang paling dekat dengan sekolah SD Al-Falah ini rata-rata memang disolatkan di sini ya Ustazah ya. Hampir banyak nih. Hampir semuanya seperti itu. Tapi juga ada karena di kampung-kampung juga ada masjid ya. Jadi sebagian yang dekat masjidnya di kampung, mereka yang meninggal dekat di kampung ya disolatkan di kampung. Tetapi yang di Masjid Al-Falah itu tidak hanya yang sekitar warga sekitar sini, tetapi juga dari warga lain. Masih penting ya Ustazah ya. Terima kasih ya Ustazah Darmi ya. Ananda nih ada beberapa nih tawaran memang. Rata-rata sih memang banyak yang suka ya sesuatu yang baru seperti robotika baru. Kemudian bagaimana kalau Bunda melihat Ananda tertarik ternyata pada hal-hal sesuatu yang berbeda. Mungkin kalau yang kita tawarkan di sekolah di sini kan ada budaya-budaya yang kita masukkan dalam ekstrakurikuler nih, seperti banjari, kemudian angklung. Bagaimana ini Bunda? Kalau Bunda melihat sesuatu aset tersebut kita masukkan ke anak-anak, kalau Bunda melihatnya apakah bisa membuat sesuatu yang membantu anak-anak? Menurut saya sangat bisa. Kebetulan anak saya itu anaknya aktif, dia mulai dari kelas 1 tuh pingin tapak suci dan kemudian kan juga sering di-share tapak suci Alhamdulillah banyak sering memenangkan juara. Alhamdulillah. Kemudian di tapak suci itu kan tidak hanya diajari anak-anak mengeluarkan energi dalam artian aktivitasnya, tapi di situ dari awal kan ada doa, kemudian ada sejenis seperti pemanasan, dapat kemudian nilai ibadahnya masih masuk di situ. Ya, seperti itu. Kemudian tidak kalah pentingnya prestasi di situ. Ananda sangat tertarik untuk mengikuti tapak suci. Itu. Ini rencana berarti Ananda Dharma nanti tapak suci nih ya Ustazah ya. Untuk kelas selanjutnya memilih tapak suci. Iya, berarti kita ini
anak-anak sudah diberi kesempatan untuk memilih ya. Ternyata di sini ada kelas, laboratorium, perpustakaan, kantin, tempat ibadah, greenhouse, kemudian lapangan, taman bermain, tempat parkir, aula, ruang UKS, ruang satpam. Ruang penjaga malam itu diganti ruang CS. Oh iya ya betul dia ada. Sama ditambahkan tadi. Betul ya, seperti ini saluran pembuangan air lancar, kemudian instalasi listrik juga memadai, jaringan internetnya juga lancar. Alhamdulillah lancar. Bapak Ibu, Ustadzah, untuk aset yang berikutnya modal lingkungan dan alam sudah ada beberapa di sini. Kemudian tadi saya dengar Bu Darmi, ngapunten, tadi ada masukan apa Bu Darmi untuk lingkungan alam ini? Lingkungan alam di situ kan ada pasar tradisional. Kita dekat dengan Wonokromo ya, pasar Wonokromo. Oh, dari pasar Kodam. Kodam juga dekat tapi lebih dekat pasar Wonokromo. Iya betul. Betul, masukannya. Kalau yang pasar Jumat itu, oh iya, pasar Jumat itu kita masukkan mana ya itu ya? itu budaya loh itu, budayanya Oh iya, kan itu lingkungan bisa dari Jumat saja. Ini perpustakaan BI itu kan juga masuk. Oh iya, betul. Perpustakaan BI. Kalau dari lingkungan memang dekat juga. Nah pemanfaatannya kalau BI itu biasanya untuk kegiatan anak-anak supaya tidak bosan di kelas, juga menjadikan sumber informasi ya, literasi karena di perpustakaan BI itu juga dilengkapi beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak. Terakhir, alhamdulillah kita sudah masuk pada aset modal finansial. Yang selama ini sepengetahuan kami itu ada dana bos, kemudian karena memang di SD Al-Falah itu masuk yayasan gitu, jadi memang kita tidak terlalu banyak ikut mengelola hal ini. Mungkin ada, setahu saya kalau dana bos itu digunakan salah satunya untuk buku siswa, dari pengadaan buku siswa. Monggo kalau biasanya ada Dana bos yang kita terima setiap 1 tahun sekali ini ada itu pencairannya gitu ya. Untuk pengalokasian juga ada aturannya tersendiri. Jadi untuk kebanyakan itu memang kita belanjakan ke buku, terus ke Sarpras biasanya seperti itu. Ke Sarpras ini Ustazah Mariam. Yang pertama kita gunakan untuk pembayaran listrik, kemudian PDAM, kemudian untuk jaringan WiFi atau SPD. Ada juga yang kita dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan anak-anak seperti AC atau lemari yang bisa intinya untuk kebutuhan anak-anak, diutamakan di situ. Bapak Ibu, Ustadzah, begitu juga Pak Ma'ruf sebagai perwakilan dari admin tenaga kependidikan menemukan aset yang ada di sekolah ini. Ternyata dengan bantuan Ustadzah, Bapak Ibu, ternyata ada sesuatu yang masih perlu kita pantau ulang ya Ustadzah ya. Dari catatan notulen kami berdua nanti akan menjadi masukan sekolah SD Al-Falah yang kita banggakan ini sebagai istilahnya dasar untuk menjadikan program berikutnya pihak sekolah yang akan kita kelola nantinya ya Ustadzah, karena semuanya ketika ada aset-aset yang baru yang tadi sudah disampaikan oleh orang tua maupun Ustadzah yang tadi terlupakan kita petakan, ternyata ada lagi ini menjadi sebuah tambahan yang istilahnya menjadi masukan untuk diprogramkan kembali ya Ustadzah ya, pengembangan sekolah. Nah harapannya pastilah semuanya untuk kepentingan peserta didik anak dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu amanahkan ke kami, sehingga mereka menjadi anak-anak yang merdeka ya Ustadzah ya, menjadi anak-anak yang berkembang. Seperti itu tujuan dari pertemuan terakhir ini ya Ustadzah ya. Terima kasih jazakumullah atas segala kehadirannya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum.